Baik, yang pertama yaitu apa itu definisi kultur virus? Yang pertama yaitu apa definisi kultur virus? Jadi kultur virus adalah teknik laboratorium di mana sampel virus ditempatkan pada garis sel berbeda, yang mana virus tersebut diuji kemampuannya untuk menginfeksi. Jika sel menunjukkan perubahan yang dikenal sebagai efek sitopatik, maka kulturnya positif. Kultur virus adalah gold standar untuk mendeteksi virus yang bereplikasi aktif dan penilaian potensi penularannya. Baik, yang kedua yaitu media kultur virus. Nah, telur berembrio ini digunakan sebagai media untuk isolasi primer dan kultur berbagai virus yang berbeda. Nah, embrio yang sedang berkembang dan membrannya atau disebut dengan CAM atau CAM, ketuban, dan kuning telur ini memberikan keragaman tipe sel yang diperlukan untuk keberhasilan replikasi berbagai macam virus. Telur berembrio ini dapat diinokulasikan dengan memasukkan virus langsung ke CAM atau dengan menyimpan virus di dalam kantong alantoid, ketuban, dan kuning telur. Nah, selanjutnya yaitu media kultur sel. Media kultur sel di sini yang pertama yaitu virus Dengue. Virus Dengue di sini dia terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu sel baby hamster kidney atau BHK21. Sel BHK21 ini berasal dari ginjal bayi hamster atau Mesocricetus auratus. Karakteristik lipid yang terkandung dalam sel tersebut telah diketahui dan terbukti dapat diinfeksi banyak kelompok virus, termasuk arbovirus. Sel BHK21 ini juga sering digunakan untuk memproduksi vaksin. Nah, yang kedua yaitu sel Vero. Sel Vero ini berasal dari ginjal normal African green monkey dewasa. Sel Vero ini merupakan sel yang dikembangkan untuk tumbuh secara terus-menerus. Sel Vero dapat digunakan untuk menghasilkan vaksin, mempelajari replikasi virus, proses transfeksi, dan pelakui assay. Sel Vero ini merupakan sel yang sensitif terhadap infeksi beberapa virus, antara lain arbovirus, rubella, simian adenovirus, poliovirus, dan virus influenza. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, sel C6 atau 36. Sel C6 atau 36 ini merupakan sel nyamuk yang paling sering digunakan dalam metodologi isolasi virus Dengue. Sel C6 atau 36 ini merupakan sel larva nyamuk Aedes albopictus. Sel lain tersebut mampu tumbuh secara cepat, sensitif, dan ekonomis untuk digunakan dalam isolasi virus Dengue. Sel C6 atau 36 ini banyak digunakan dalam pemeliharaannya. Nah, yang ketiga yaitu sel C6 atau 36. Sel C6 atau 36 ini merupakan sel nyamuk yang paling sering digunakan dalam metodologi isolasi virus Dengue. Sel C6 atau 36 merupakan sel larva nyamuk Aedes albopictus. Sel lain tersebut mampu tumbuh secara cepat, sensitif, dan ekonomis untuk digunakan dalam isolasi virus Dengue. Sel C6 atau 36 ini banyak digunakan dalam isolasi virus karena sensitivitasnya tinggi serta pemeliharaannya yang cenderung mudah. Sel lain tersebut stabil dan memiliki pertumbuhan yang optimal pada suhu yang lebih rendah dibandingkan sel mamalia. Baik, selanjutnya yaitu virus COVID-19. Virus COVID-19 di sini terbagi menjadi 3 sel. Sel yang pertama yaitu sel Vero E6. Sel Vero tidak efisien dalam isolasi langsung SARS-CoV-2 dari spesimen klinis dan pembentukan virus rekombinan melalui sistem genetika terbalik. Yang kedua yaitu sel CACO2 atau sel CACO2 mendukung produksi SARS-CoV-2 rekombinan yang stabil secara genetik dan memungkinkan isolasi SARS-CoV-2 dari spesimen klinis. Yang ketiga yaitu sel HUH6 memungkinkan isolasi SARS-CoV-2 dari spesimen klinis. Tahapan kultur virus terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pemilihan sampel untuk bahan isolasi virus. Yang kedua yaitu persiapan sampel. Yang ketiga yaitu inokulasi ke media kultur. Yang keempat yaitu panen virus. Dan yang kelima yaitu deteksi virus secara biologi molekuler. Cara inokulasi pada telur ayam berembrio. Yang pertama
yaitu telur dipilih yang fertil dan berumur 11-13 hari. Yang kedua, dilakukan candling dan ditandai ruang udara dengan pensil. Yang ketiga, dibuat satu tanda silang di bagian horizontal yang dekat dengan pembuluh darah. Yang keempat, kulit telur didesinfeksi dengan alkohol 70%, kemudian dibuat lubang pada posisi ruang udara alami dengan menggunakan jarum penusuk steril. Yang kelima, dibuat lubang satu lagi di bagian horizontal yang telah diberikan tanda. Yang keenam, udara dihisap keluar dari lubang ruang udara alami atau poin D untuk membuat ruang udara buatan pada lubang. Yang ketujuh, diinokulasikan 0,1 ml inokulum melalui ruang udara buatan, lalu lubang tadi didesinfeksi dan ditutup dengan kutet. Yang kedelapan, telur diinkubasi pada inkubator bersuhu 37 derajat Celcius dengan posisi horizontal dan dia mati setiap hari selama maksimal 5 hari. Yang kesembilan, telur dipanen dan dimasukkan ke lemari pendingin. Selanjutnya yaitu cara inokulasi pada sel vero. Yang pertama, hangatkan medium dengan water bath sampai mencapai suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua, ambil sel yang akan di-passage dan buang medium yang lama dengan catatan gunakan sel yang 80% confluence atau lebih. Jangan menggunakan sel yang overgrowth. Yang ketiga, bilas medium dengan 2 ml 0,025% trypsin EDTA. Yang keempat, tambahkan 2 ml 0,025% trypsin EDTA. Yang kelima, masukkan flash dalam inkubator suhu 37 derajat Celcius sampai monolayer lepas menjadi sel tunggal kurang lebih 3 menit. Yang keenam, amati sel dengan mikroskop dan pastikan monolayer sudah menjadi sel tunggal. Yang ketujuh, tambahkan 2 ml medium. Yang kedelapan, pipet suspensi sel naik turun agar homogen. Yang kesembilan, siapkan wadah baru untuk kultur. Yang kesepuluh, ambil sel dan inokulasikan ke flash yang baru atau pol medium disesuaikan dengan wadah baru. Dengan catatan, ketika pH jumlah sel dapat dihitung atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Jika hanya sekadar ingin menjaga pertumbuhan sel, maka sel tidak perlu dihitung. Tipikal konsentrasi sel yang dibuat untuk pH baru adalah 1,5 sampai 2,5 kali 106 sel per mililiter. Yang ke-11, letakkan sel dalam inkubator suhu 37 derajat Celcius, 5% CO2.